Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafur Vinda Eka Wayu Putra, NIM 487. Saya akan menjelaskan materi hukum perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian menurut pasal 13 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dijelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian, hubungan perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber lainnya. Pendapat umum para sarjana yang selama ini beritik tolak pada pasal 13 KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang berisi dua untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum. Satu perbuatan hukum yang berisi dua maksudnya adalah penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan itu masing-masing pada hakikatnya adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki. Pertama, jual beli. Pengertian perjanjian jual beli. Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu, si penjual, berjanji untuk menyerahkan hak milik atau suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya, si pembeli, berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Unsur-unsur jual belinya. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya atau bisa dikatakan sepakat mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah atau bisa disebut sepakat mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Yang selanjutnya, kedua, sewa menyewa. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian sesuai dengan membayar uang sewa, dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Secara yuridis, pengertian sewa menyewa dijelaskan dalam pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari segala barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan ini sanggupi pembayarannya. Unsur-unsurnya, yang pertama adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Kedua, adanya konsensus antara kedua belah pihak atau perjanjian. Yang ketiga, adanya objek sewa menyewa yaitu berupa barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Yang keempat, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada para pihak menyewa atau atas suatu benda. Yang kelima, adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan. Yang ketiga, selanjutnya materi yang ketiga, leasing. Perjanjian leasing ini nampak semakin populer dengan semakin berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia. Dalam leasing dikatakan bahwa leases adalah pemilik ekonomis dan barang yang disewanya karena ia mendapat segala manfaat dari barang itu. Sedangkan risiko tentang rusak atau musnahnya barang dipikul oleh lessor. Dalam operasional leasing,
leases terima jadi barangnya, termasuk pemeliharaan dan dalam financial leasing. Leases memesan sendiri barang atas pembayaran lessor. Dalam hal terakhir, ini lanjutnya biaya pemeliharaan dan tanggungan asuransi dibebankan pada leases. Yang selanjutnya franchise. Bahwa istilah waralaba merupakan padanan dari istilah franchise yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen atau bisa disingkat LPPM. Istilah waralaba merupakan perpaduan atau gabungan dari kata wara artinya lebih atau istimewa dan kata laba artinya untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa. Dijelaskan suatu hak istimewa untuk melakukan hal-hal tertentu yang diberikan oleh pemerintah pada individu atau perusahaan. Dan hak tersebut tidak dimiliki oleh penduduk. Pada umumnya suatu hak istimewa yang diberikan atau dijual. Seperti untuk mempergunakan nama atau menjual produk atau jasa. Hak tersebut diberikan oleh pabrikan atau penyedia kepada penjual eceran untuk menggunakan produk dan namanya berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama. Secara sederhana, waralaba adalah lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang yang mengizinkan orang lain untuk menjual produk atau jasa di bawah nama atau merek tersebut. Dalam arti luas, bahwa waralaba telah berkembang menjadi perjanjian yang lebih luas dan terinci, di mana penerima waralaba melakukan bisnis atau menjual produk atau jasa sesuai dengan metode dan prosedur yang ditentukan oleh pemberi waralaba, dan pemberi waralaba menyanggupi untuk membantu menerima waralaba melalui iklan, promosi, dan jasa konsultasi lainnya. Praktik bisnis waralaba di Indonesia telah terjadi sebelum tahun 1995. Namun istilah waralaba baru muncul pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, yaitu dalam pasal 27 huruf D yang menyatakan bahwa waralaba adalah salah satu pola kemitraan. Apa yang dimaksud dengan pola waralaba ditemukan dalam penjelasan pasal 27 huruf D yang berbunyi, pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Untuk melaksanakan ketentuan tentang waralaba sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Hal itu ditegaskan dalam konsiderans mengingat angka 4 peraturan pemerintah tersebut, yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dimaksud merupakan salah satu dasar pembentukan peraturan pemerintah tersebut. Namun pengertian waralaba yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut malah jauh berbeda dengan pengertian waralaba dalam penjelasan pasal 27 huruf D Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dalam pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tersebut ditentukan waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sekian atas penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.